Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Yati Eka Erawati MPD selaku Koordinator MGMP Bahasa Inggris Kota Pekalongan. Yang kami hormati Ibu Agnesti Pramutyasi Nugroho MPD selaku Ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Pekalongan. Yang kami hormati seluruh pengurus MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Pekalongan dan seluruh guru-guru bahasa Inggris di Pekalongan yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di forum ini dan tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Baiklah, untuk memulai agenda pada hari ini, saya perkenankanlah sebagai MC untuk membacakan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ketua MGMP Bahasa Inggris Kota Pekalongan, acara yang ketiga sambutan dari Koordinator MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Pekalongan, acara yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Iwan Fitria, dan acara yang terakhir penutup. Baik, marilah kita awali agenda pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP MTS Kota Pekalongan kepada Ibu Agnesti Pramutyasi Nugroho MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yati Eka Erawati MPD selaku Koordinator MGMP Bahasa Inggris Kota Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Kota Pekalongan dan seluruh anggota MGMP Bahasa Inggris SMP MTS Kota Pekalongan yang saya banggakan. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita sehingga hari ini alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat kita bisa hadir dalam pertemuan rutin MGMP Bahasa Inggris SMP MTS Kota Pekalongan dalam rangka praktik baik modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Iwan Fitria SPD dari SMP 16 Kota Pekalongan. Ini modul 1.4 yaitu budaya positif adalah luar biasa sekali, materi yang sangat luar biasa sekali apabila kita bisa praktekkan, Bapak Ibu bisa praktekkan di sekolah kita masing-masing. Ya, karena ini juga untuk kemajuan ya pendidikan, apalagi di tengah banyaknya budaya-budaya dari luar yang masuk sehingga mempengaruhi bagaimana perilaku murid-murid kita di sekolah. Dan dengan adanya budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah ini, insya Allah nanti bisa berkembang mewujudkan merdeka belajar ya. Kita bisa sama-sama mengembangkan mewujudkan merdeka belajar yang sudah digagas oleh pemerintah kita, yaitu dari Bapak Nadiem Makarim ya, yang merdeka belajar, kurikulum merdeka. Ini sangat relate sekali karena ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak ya Pak Iwan ya, calon guru penggerak. Pak Iwan merupakan calon guru penggerak dari Kota Pekalongan. Mari kita doakan bersama-sama semoga Pak Iwan sukses ya, semoga Pak Iwan sukses lancar dalam kegiatannya sehingga bisa memberikan manfaat yang banyak dan lebih bagi teman-teman semuanya, baik di lingkungan sekolah Pak Iwan maupun di MGMP Bahasa Inggris Kota Pekalongan maupun lingkungan di Kota Pekalongan semuanya pada umumnya nih. Amin. Nah, selanjutnya saya ingin memberitahukan pengumuman beberapa hal ya. Yang pertama, insya Allah nanti ICC
2023 akan diadakan lomba ICC dan ini akan berjenjang Bapak Ibu. Nah, karena ICC 2023 itu akan berjenjang sampai ke tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah mulai tahun ini Bapak Ibu itu ada MGMP Bahasa Inggris Provinsi di Jawa Tengah. Nah, ini sedang digagas karena kita kebanyakan dari kita guys, sebagian besar dari guru bahasa Inggris kan ingin ada suatu lomba yang bisa diadakan dan suatu wadah seperti MAPSI. Ya, MAPSI itu kan yang agama ya, agama itu kan sangat solid sekali sampai tingkat nasional malah ya. Nah, itu ada MAPSI di PAI, kemudian ada juga yang bahasa Jawa, ya lomba bahasa Jawa, bahasa Ibu. Nah, untuk bahasa Inggris alhamdulillah mulai tahun ini itu ada Bapak Ibu, dan kita sedang merancang ADART-nya. Jadi di tingkat provinsi, kebetulan saya sebagai pengurus ya bagian lomba. Nah, ketuanya itu adalah ketua MGMP Bahasa Inggris dari Kota Semarang, yaitu Bapak Mulasi. Beliau itu usianya sudah yaitu 6 tahun lagi mau pensiun, tapi luar biasa sekali semangatnya. Jadi beliau secara aklamasi ya kita pilih menjadi ketua di tingkat provinsi, karena selain beliau itu tidak pernah menolak, walaupun rapat itu malam beliau selalu semangat, walaupun rumahnya kebanjiran itu beliau selalu menyempatkan diri untuk mengurus teman-teman bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, untuk lomba ICC 2023 ini rencananya, karena ini baru lomba pertama Bapak Ibu, jadi ada 3 cabang lomba yang akan kita lombakan ya. Yang pertama adalah speech contest. Temanya itu menyusul Bapak Ibu ya. Speech contest. Yang kedua storytelling. Kemudian yang ketiga adalah singing. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu guru untuk mengajukan anggaran ke MGMP ke sekolah masing-masing, karena ini kan berkaitan dengan penyusunan RKAS. Jadi mempersiapkan ke bendahara sekolah masing-masing. Jadi rencananya ya Pak Iwan ya, untuk per lomba itu karena kemarin memang kita tidak menggunakan anggaran dari pendaftaran ya Bapak Ibu ya, jadi murni dari MGMP. Makanya untuk tahun ini kita akan menggunakan anggaran dari BOS. Nah, makanya Bapak Ibu kami mohon untuk mengajukan rencana lombanya, anggaran untuk lomba per lomba itu kira-kira 100.000 Bapak Ibu. Ya Pak Iwan betul ya? Ya kali Bapak Ibu yang lain, Indah, Bu Irma, Pak Kris ya, Bu Ari, ya ada tambahan. Ya, untuk kemarin kita sudah pernah rapat ya untuk pengurus ya, dan Bu Abimah juga semuanya. Itu sekitar 100.000 per cabang lomba. Jadi kalau misalnya ikut semua ada sekitar 300.000. Nah, itu karena pendaftaran itu mungkin tidak bisa diajukan ke BOS. Jadi mungkin biar sananya itu mengotak atik sendiri ya bendaharanya. Nah, itu sekalian dengan pembimbingannya. Jadi biar nanti bisa dirancang keuangannya. Pokoknya sekitar 300.000 untuk pendaftarannya. Kemudian ini wajib bagi seluruh sekolah dan ada denda bagi yang tidak ikut. Yang kedua adalah tahun ini insya Allah kita akan mengadakan piknik bagi berarti bukan piknik ya Bu, studi ya, kita mungkin ada piknik atau healing gitu lah ya. Untuk MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Pekalongan sebenarnya ikut-ikutan deh. Lain gak ikut-ikutan karena memang beberapa tahun kita tidak mengadakannya. Jadi insya Allah akan diadakan. Kita akan mencari waktu yang pas. Apakah itu pertengahan tahun atau akhir tahun? Seperti itu ya. Jadi insya Allah untuk tahun ini kita akan aktifkan kegiatannya, rutin kegiatannya setiap bulan untuk biar anggarannya itu mencukupi agar bisa dipakai untuk piknik yang mungkin yang tipis-tipis saja deh, yang nggak usah menginap-inap. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin saya juga mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan karena tahun kemarin itu memang saya tidak aktif dalam MGMP karena ada beberapa hal ya, terutama kegiatan calon guru penggerak yang luar biasa banyaknya. Jadi setiap hari itu ada tugas Bapak Ibu. Maka saya tidak bisa memaksimalkan kegiatan MGMP di tahun kemarin. Tetapi insya Allah untuk tahun ini kita akan merancang kegiatan MGMP agar lebih aktif sehingga per bulan itu pasti ada kegiatan. Selain itu untuk sertifikat MGMP tahun kemarin insya Allah akan kita kirim menggunakan link ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload
di rumah. Jadi sertifikatnya tidak dalam bentuk cetak, tetapi dalam bentuk soft file yang Bapak Ibu tinggal mengisi linknya saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendownload sendiri di rumah. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Sekian saja dari saya. Maaf, lombanya sekitar bulan apa, Bu? Untuk lombanya kita nanti akan sosialisasi. Kemarin kita sudah membahas ya dari pengurus sekitar bulan April ya, sepertinya sosialisasinya. Nanti kita akan umumkan ya. Untuk lombanya bulan Oktober November, antara akhir bulan itu. Ya, jadi kan Bapak Ibu masih ada waktu untuk mempersiapkan lebih jauh. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Agnesi Pramulyasi Nugroho MPD kami sampaikan terima kasih. Untuk sambutan berikutnya yaitu dari Ibu Yeti Eka Erawati MPD selaku Koordinator MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Pekalongan. Kepada Ibu Yeti Eka Erawati MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu guru bahasa Inggris, anggota MGMP Bahasa Inggris SMP Kota Pekalongan yang saya hormati dan yang berbahagia, alhamdulillah saya bersyukur sekali pada pertemuan ini bisa bertatap muka dengan panjenengan semua yang setelah beberapa pertemuan mungkin saya tidak bisa ikut hadir dalam pertemuan MGMP Bahasa Inggris. Mohon maaf, kebetulan memang mungkin jadwal itu berbenturan sehingga sebenarnya saya ingin saat saya menyambangi. Tapi alhamdulillah kebetulan hari ini pas di SMP Negeri 13 Pekalongan, jadi sekalian bisa bertemu dengan panjenengan semua dalam forum ini, dan saya senang karena melihat Bapak Ibu semua tetap semangat di tengah-tengah kesibukan sekolah. Mungkin saat ini banyak di antara Bapak Ibu yang juga ada kesibukan di sekolah ya. Kebetulan pas momennya PKKS tahunan yang ini selain menilai kinerja kepala sekolah juga banyak yang terlibat karena itu ingin melihat pengelolaan sekolah yang diharapkan melibatkan semua sumber daya yang ada di sekolah. Jadi mungkin juga dari teman-teman beberapa sekolah ada yang hari ini, ada yang besok mungkin, jadi itu sedikit banyak menambah kesibukan ya, terutama yang terlibat langsung. Tapi ternyata masih semangat untuk hadir di forum ini. Saya berharap di forum MGMP ini merupakan wadah bagi kita untuk belajar bersama, berbagi ya, dan untuk berkolaborasi. Karena memang tugas kita sebagai pendidik, apalagi di saat sekarang di era Merdeka Belajar, itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita yang merupakan sesuatu hal yang baru. Kita diminta untuk terbuka dalam memiliki paradigma baru dalam melaksanakan tugas kita, membersamai peserta didik supaya mereka mendapatkan layanan yang baik, bisa mendapatkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menginspirasi mereka
tapi juga ada tantangan yang membuat mereka itu bertambah motivasi ya, menyenangkan tetapi menantang ya, dan inspiratif. Kemudian kita juga diminta untuk bisa melibatkan peserta didik secara lebih tinggi, tapi mereka dengan kesenangan, ya, dengan bahagia, dengan situasi yang menyenangkan. Nah itu tentunya suatu hal yang tidak mudah bagi kita semua sebagai pendidik, ya, Bapak Ibu guru. Maka disinilah di MGMP inilah ya yang menurut saya itu satu wadah yang sangat efektif, efisien, karena apa? Bisa mengkaji secara lebih mendalam. Karena kita di MGMP ini kan satu mapel, sehingga pembahasan itu bisa lebih mendalam. Di sekolah juga kita berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat. Bedanya mungkin kalau di sekolah itu kita berkolaborasi dengan ada yang satu mapel, ada yang beda mapel. Tapi kalau di MGMP karena satu mata pelajaran, sehingga tentunya bisa lebih mendalam diskusinya, kolaborasinya. Dan ini pada hari ini juga kita akan bersama-sama belajar bersama, berbagi, karena memang seperti inilah ya, kalau kita itu sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran, sebagai pendidik yang diminta harus menginspirasi, bisa menginspirasi anak-anak kita, tentunya tugas belajar itu tidak akan selesai bagi kita. Jadi life education bagi seorang guru itu ya benar-benar itu suatu kebutuhan, suatu keniscayaan. Nah, kita semua adalah guru dan kita semua adalah murid. Ketika ada kesempatan kita ada sesuatu yang dibagi, ya jangan ragu-ragu, dibagi saja. Pak Iman, Pak Buber, dan yang Bapak Ibu yang lain. Kita semua tahun ini kebetulan sebagian besar sekolah di SMP Kota Pekalongan kebetulan sudah menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka, baik yang sekolah kebudayaan maupun yang IKM mandiri berubah atau mandiri belajar, semuanya itu sudah mulai mengintip-intip tentang konsep dan paradigma yang terkait dengan kurikulum merdeka. Di situ kan banyak sekali yang harus kita ketahui, kita praktikkan, dan itu akan semakin progresnya akan semakin baik ketika proses kita belajar dan berbagi itu lebih intens. Semoga forum MGMP ini menjadi ajang yang benar-benar bisa menjadikan tempat kita untuk banyak belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Sharing-sharing, refleksi tentang pembelajaran kita sehari-hari di sekolah, di kelas kita. Itu kalau kita dongengkan, kalau kita itu bawa ke sini, ketemu dengan teman-teman di sekolah lain, itu pasti akan efeknya itu akan baik. Ya, itu akan menghasilkan sesuatu ilmu yang baru, berkah bagi kita ya. Kalau kita tidak lanjuti itu pasti akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Dan hasilnya itu akan bisa dirasakan oleh anak-anak didik kita, ya. Oleh siswa, pembelajaran yang kita kelola di kelas akan lebih terencana dengan baik, lebih bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana sih kita bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada anak yang tertekan, kemudian merasa takut atau merasa terpaksa ya. Ini diantaranya satu tema budaya positif. Ini kan dengan disiplin positif ya Pak Iwan, dengan keyakinan. Di sini nanti monggo saling sharing, barangkali sudah sempat mendengar dari sana sini dan belajar. Ini forumnya nanti khusus membahas tentang budaya positif, supaya nanti harapannya di kelas-kelas kita itu muncul keyakinan kelas ya. Seperti apa saya juga masih bertanya-tanya.
mudah-mudahan nanti kita bisa mengantarkan kelas-kelas kita supaya memiliki disiplin positif tanpa harus ada tata tertib yang terasa itu lebih mengikat dan menjadikan beban bagi anak, tapi ada disiplin positif sehingga menjadi keyakinan kelas yang itu disepakati bersama dan menjadi budaya. Terima kasih. Selamat belajar bersama Bapak Ibu. Semoga menjadi ilmu yang berkah bagi kita, untuk kita dan untuk peserta didik, dan untuk kemajuan untuk pendidikan di sekolah kita semua, dan khususnya dan di Kota Pekalongan. Saya kebetulan tahun ini ditugaskan sebagai koordinator MGMP Bahasa Inggris. Memang kalau koordinator tugasnya adalah ini ya, di dalam programnya yang menjadi jembatan dari MGMP kepada MKKS dalam supaya dalam pemasaran program itu bisa terkoordinasikan dengan baik. Nanti dalam muatannya itu ada pembina MGMP. Pembina MGMP itu dari unsur awas. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dapat banyak dari forum hari ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Yeti Eka Erawati MED kami sampaikan terima kasih. Baik, marilah kita lanjutkan untuk agenda berikutnya, yaitu materi inti. Dalam hal ini adalah pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh guru hebat kita, yaitu Bapak Iwan Fitria. Kepada Bapak Iwan Fitria kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeti Eka Erawati selaku koordinator MGMP, yang kami hormati Bapak Ibu guru pengajar bahasa Inggris di SMP MTS Kota Pekalongan. Mohon izin menyampaikan sebetulnya ini kita belajar bersama Bapak Ibu. Kebetulan di bahasa Inggris ada saat ini yang mengikuti program guru penggerak ada dua. Bu Agnes itu angkatan 6 dan saya angkatan 7. Jadi sebenarnya saya adik kelasnya Bu Agnes. Saya yang harus ngasuh tahu sama beliau. Dan alhamdulillah nanti di angkatan 8 dan 9 kalau nanti selesai proses seleksinya akan ada beberapa teman kita lagi yang akan mengikuti program guru penggerak. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, guru penggerak itu 70% capek, 30% senang. Jadi capeknya lebih banyak betul. Tetapi ada satu poin penting yang saya ambil di sana, bahwa ternyata lewat guru penggerak saya mendapat kalau anak sekarang istilahnya POV, point of view yang berbeda. Dulu saya pikir yang namanya jadi guru itu harus begini. Tapi ternyata setelah belajar beberapa modul, saya kaget. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini itu ya ada yang kurang pas. Kita mulai gitu. Nah, kita mulai dengan pertanyaan simpel dulu. Disiplin. Apakah disiplin itu? Apa? Ada yang mau berkomentar? Ya Pak? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke. Ada lagi? It's time to have Menaati peraturan. Ada lagi? Komitmen, patuh, dan seterusnya. Ternyata bukan itu ya? Semua unsur itu berasal dari luar atau dari dalam? Luar. Dari luar ya. Berarti sebenarnya dipaksa dari luar atau dari dalam? Dari luar ya. Harusnya dari dalam ya? Harusnya dari dalam. Oke. Pinjer kata aturan. Kenapa sih kita harus disiplin? Gitu ya. Nanti pertanyaan ini akan dibahas lebih lanjut. Oke. Disiplin itu ternyata dari asal katanya adalah disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari
akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Ini kata budaya konsep itu yang mau dioperator itu. Jadi gak enak ini sama kakak kalau sama. Nah, boleh Pak. Jadi ternyata disiplin yang selama ini kita kenal harus tepat waktu, mentaati peraturan, komitmen dan seterusnya itu sudah melenceng jauh dari akar kata yang awal. Akar kata yang awal itu dari kata disciple yang artinya murid. Murid itu tugasnya apa? Belajar. Berarti sebenarnya disiplin itu adalah bagian dari belajar, Bapak Ibu. Bagian dari belajar. Itu menurut budaya dosen dalam buku Restructuring Disiplin. Jadi memang modul ini banyak diambil dari bukunya Adaya dosen, kemudian bukunya Ki Hajar Dewantara. Memang nafas dari kurikulum Merdeka ini adalah bukunya Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Oke. Jadi kalau didekatkan sekarang, disiplin adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Berarti harapannya dari dalam, bukan dari luar. Bukan dari konek telat feeder kena marah kepala sekolah. Nanti kalau tidak komitmen kita kena sanksi. Nanti kalau tidak begini. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Berarti nilai kebajikan dari dalam. Dan ternyata betul Bapak Ibu, setelah belajar ini saya percaya tiap orang itu diciptakan dengan satu titik yang sama di dalam hati itu yang kita sebut dengan hati nurani. Dan yang itu sebenarnya sudah memberitahu kita kalau kita salah. Itu kadang-kadang tingkah laku kita menjadi aneh karena sebenarnya dari dalam itu sudah diberitahu, kowe iki salah wan, kowe tekone teman. Kowe iki salah wan, kowe mau bernyene anakmu. Ini dari dalam itu sudah ada dan saya percaya tiap orang punya. Hanya saja nah ini penyakit kita. Hati nurani kita itu kadang-kadang suka ditutup dengan satu hal yang bernama nafsu. Enak aja, aku kan guru, maksudnya kayak nyurah dan seterusnya. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kembali lagi, kebajikan yang universal saya percaya tiap orang punya, letaknya di dalam hati. Nah tinggal masalahnya, dulu kalau tidak salah mau dikoreksi ya dari sekolah Islamik, kalau tidak salah ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa hati itu seperti kaca. Nah tinggal kita mau ngeresiki apa tidak. Kalau kita jarang ngeresiki ya lama-lama dibel kandel sehingga kacanya ini tidak ada fungsinya. Kayaknya seperti itu kalau tidak salah. Tidak. Nah tadi yang disampaikan adalah mentaati peraturan, tepat waktu dan seterusnya. Itu sebenarnya tiga hal ini yang membuat kita melakukan itu. Ada tiga motivasi dasar yang melakukan kita menjadi disiplin. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita tepat waktu supaya tidak dimarahi pimpinan. Kita berkomitmen supaya tidak kena marah, tidak kena sanksi dan seterusnya. Itu faktornya dari luar kabeh. Ben ora ketok beda karo kancane misalnya. Teman-temannya datang jam 6.59, saya datang jam 7.15. Kok ketok beda? Kanca wis kuning ruang kelas, saya sing noto buku ketok beda. Umpama saya anak buah ibu yatim sekali rakyat Iman Fitria atau Naya ini. Nah itu seperti itu. Terus yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga faktor eksternal dari luar. Jadi penghargaan, imbalan, pujian itu adalah salah satu faktor juga yang mempengaruhi pada saat kita bertingkah laku dalam tanda kutip disiplin tadi. Jadi mohon maaf, termasuk saya juga mungkin pernah melakukannya. Saya disiplin supaya dapat kredit dari pimpinan, supaya saya dapat
pujian dari teman itu kadang-kadang faktor apa ya, ujungnya itu cok metu. Betul. Yang saya Bapak Ibu ya bahasanya campur-campur ya. Kemudian sebenarnya yang paling ideal itu yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya punya ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pada saat naik motor, Bapak Ibu pakai helm, itu faktornya apa? Biar tidak kena tilang. Terus? Kenyamanan, keselamatan. Keselamatan. Terus? Tidak panas. Biar nyaman. Nyaman lah, panas. Dari tiga tadi, dan tidak apa tadi? Kena tilang, tidak panas, dan menjaga Keselamatan. keselamatan. Aset kita yang paling penting, prosesor sing harganya luar biasa mahal. Mana menurut Bapak Ibu faktor yang sama dengan ini? Kalau yang tadi supaya tidak ditilang itu sama seperti yang nomor 1. Iya. Yang nomor 1. Yang nomor 2 itu yang tidak panas itu mirip seperti alasan yang nomor 2. Dan yang terakhir tadi, kita itu sadar bahwa ini aset terbesar kita. Jadi kadang-kadang yang saya dari SMP 16 ke SMP itu udah ketemu polisi. Dari SMP 16 ke Uripan itu udah ketemu polisi. Tapi saya tetap pakai helm karena saya percaya nilai kebajikannya luar biasa pakai helm itu. Melindungi aset tertinggi saya. Otak saya. Nah, mana ada yang bersedia ditukar 5 juta, kepalanya dipotong gitu, ada yang itu. Nah harapannya nanti perilaku disiplin yang muncul dari putra putri kita yang di kelas itu berasal dari faktor yang ketiga. Jadi mereka bukan lagi masuk kelas itu takut, wah Pak Iwan teko pulang ini mesti bakal begini. Wah saya belajarnya yang bentuk ujian dari Pak Iwan tidak. Ya, tetapi harapannya adalah mereka sadar masuk ke dalam kelas belajar berdisiplin itu memang mereka butuh. Dari dalamnya memang butuh. Oh ya, saya butuh untuk belajar. Oh ya, saya butuh untuk tempat waktu. Karena itu untuk saya sendiri, bukan untuk Pak Iwan. Saya masuk kelas telat juga sebenarnya tidak mempengaruhi Pak Iwan, cuma ganggu saja dan seterusnya. Jadi tadi ilustrasi helm itu bisa sedikit memberi gambaran di Bapak Ibu ya, dorongan dari dalam itu seperti apa. Dan harapan kita anak-anak juga bisa meniru seperti itu. Simple sebenarnya, helm harganya paling mahal berapa sih? 1,5 juta lah misalnya. Tapi kadang-kadang saya suka ngomong ke anak-anak, Le, kamu kok udah pakai helm sih? Wis kamu umurnya sebenarnya belum pantas bawa motor, kamu tidak pakai helm. Kamu bersedia kepalamu tak tukar 1,5 juta? Saya berikan helm kepalamu tapi buat saya. Yo mana Pak, sampai lihat begah kok. Bahasanya anak saya pun seperti itu. Tidak mau Pak, emangnya. Gak berarti kepala kamu jauh lebih murah dari harga helm. Apalagi helm sekarang yang SLT kan paling 200.000 sudah. Makanya kadang-kadang saya juga suka ketawa kalau pada saat saya berdiri di depan ada bapak ibu orang tua yang mengantarkan anak, kemudian helmnya ditaruh di sini, ditaruh di sini. Saya suka bisik-bisik sama anak-anak saya, Le, ternyata sikut dan dengkulnya bapak itu jauh lebih mahal daripada kepalanya. Kok isotnya Pak? Sini dikasih helm mana tadi? Sikutnya Pak, dengkulnya Pak, berarti dengkulnya lebih mahal. Jadi ini dengkulnya kepentok sini mungkin gagal otak. Oke, ini ada beberapa miskonsepsi yang dulu sempat membuat saya berpikir. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Dulu saya pikir kita itu punya kekuasaan untuk bisa mengontrol anak-anak. Saya masuk ke dalam kelas, saya main actornya, saya sutradaranya, you semua murid saya harus manut dengan saya. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Saat itu mungkin mereka manut karena takut.
Mungkin manut karena ada faktor eksternal yang lain tadi, ingin dapat pujian, menghindari ketidaknyamanan dari hukuman dan seterusnya. Tapi mungkin dari dalamnya sendiri nggak nyaman. Karena pelajaran bahasa Inggris, pelajarannya angel dan seterusnya. Gurunya lanang, tak bagus dan seterusnya. Itu kan kadang membuat mereka tidak nyaman. Maka yang perlu kita pelajari bagaimana supaya faktor dari dalamnya mereka sendiri yang muncul bahwa mereka itu butuh belajar bahasa Inggris, mereka butuh untuk berbudaya yang baik dan seterusnya. Itu yang penting, tidak bisa instan Bapak Ibu. Ini butuh waktu yang luar biasa lama. Karena sekarang kita itu kita sekarang hidup di masa hedonisme itu luar biasa. Orang-orang bisa pinjam tas mahal disewa gitu ya, terus foto di tempat yang mewah supaya kelihatan kaya. Jadi orang sekarang itu suka terlihat kaya meskipun sebenarnya tidak kaya. Dan ini menghinggapi anak-anak kita. Sehingga kemarin pada saat yang saya beri pengalaman kemarin, saya nonton film India pas beneran sama istri saya. Itu ceritanya seorang anak itu sudah disiapi pesta ulang tahun oleh ibunya karena kebetulan bapak sama ibunya itu bercerai. Sementara bapaknya ini menyiapkan pesta yang jauh lebih meriah, hadiahnya iPhone, hadiahnya laptop, ya, kosmetik dan seterusnya. Anak ini milih ke ayahnya. Sementara ibu ini sudah menyiapkan sekian hari belanjanya diiring-iring supaya bisa menyelenggarakan pesta kecil-kecilan. Tapi anak ini memilih ke sana karena dorongan dari luarnya itu kemana-mana ada iPhone, kemana-mana ada laptop, kemana-mana ada ini, ada itu. Sementara kasih sayang ibunya itu yang sudah luar biasa menyiapkan itu jadi tidak ada harganya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada satu poin penting yang kemarin saya ambil di modul 1.2 kalau tidak salah, itu ada satu nilai dasar yang luar biasa di sana. Ternyata apa yang bisa kita sampaikan itu hanya bisa kita sampaikan saja. Masalah orang itu terpengaruh atau tidak, berubah atau tidak, kembali ke diri mereka sendiri, dari dalamnya seperti apa, muncul mental block apa tidak. Jadi begini, tugas kita sebenarnya hanya menyampaikan informasi, hanya menyampaikan ilustrasi. Kemudian anak itu bisa menerima atau tidak, itu perlu kita kita latihkan. Kita tidak bisa semata-mata memberikan penguatan positif kemudian besok berharap anak itu berubah, tidak bisa. Butuh waktu. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kalau anak melakukan salah, teman melakukan kesalahan, itu kita memberikan kritik. Sebenarnya awalnya pikiran kita kalau kita kritik akan menjadi penguatan. Kita dikritik seperti ini, nanti karakternya berharap berubah seperti ini. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang orang yang dikritik semakin kesini malah semakin rendah diri. Aku dikritik menaik kepala sekolah, berarti aku iso diberi pekerjaan A misalnya, aku dikritik kok, iso ora tak kerja di sisa, gue tidak salah mana. Nah ternyata hal-hal seperti itu yang kadang kita lupa. Anak-anak juga sama, pada saat kita memberikan kritik apalagi di depan kelas, kita itu suka lupa, kita itu suka main kuas. Tapi loh, aku di dalam kelas, ini kelas saya sutradaranya, saya aktornya, saya punya hak melakukan apa saja terhadap siswa. Kita itu lupa kalau mereka itu juga makhluk yang sama seperti kita, punya akal, punya nafsu, punya hati, sama seperti kita. Nah pada saat kritiknya kita sampaikan, kadang-kadang kalau bahasa psikologi itu luka batin. Dulu di awal-awal itu ada pertanyaan yang seperti ini yang saya juga
di PMM juga ada Bapak Ibu. Ada pertanyaan seperti ini. Siapakah guru SD atau SMP atau SMA atau kuliah yang paling berkesan? Iya, betul. Ada pertanyaan kayak gitu ya. Rata-rata bisa menjawab. Kenapa? Ada kesan. Dan rata-rata banyak, ya mungkin sekitar 60-70% menuliskan guru yang menyebalkan yang membuat jadi kesan. Berarti sebenarnya yang saya guru-guru yang dalam tanda kutip menyebalkan itu nempelnya luar biasa sampai kita umur 44. Yang guruku sih jiwet ini aja sih kayak kalian ketemu orang ketemu Pak ini dia anak saya nggak bikin PR jiwet itu welingan banget kayak peristiwanya baru kemarin. Efeknya luar biasa ternyata. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Apa yang kita sampaikan besok ketemu wis wah ketemu karo Pak Iwan dia nyengennya aku nang ngarepan kelas begini. Ngeri Bapak Ibu. Karena kita sendiri ternyata sekarang merasakan hal yang sama. Mungkin kalau ditanya satu-satu suruh cerita dulu guru yang paling menyebalkan apa mesti ceritanya macam-macam. Oh saya saat itu kok harus gini. Tapi pada saat cerita pengalaman yang menyenangkan di sekolah apa cok? Iya. Nah, apalagi pertanyaannya dirubah seperti ini. Pelajaran yang paling menyenangkan di sekolah apa? Pikir. Apa ya? Jam kosong. Ya benar. Guru yang paling menyenangkan di sekolah siapa Pak? Ada Pak. Siapa guru yang tidak pernah masuk kelas? Guru yang paling menyenangkan. Kan miris sebenarnya. Mengerikan. Nah itu saya berharap ya mari kita sama-sama belajar. Ini saya bukan menggurui, hanya kebetulan saya sudah dapat informasinya. Saya menyampaikan saja bahwa kritik itu tidak semuanya bisa membangun karakter yang baik. Kritik yang baik itu disampaikan dalam bungkus yang baik. Makanya akhirnya saya berusaha kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan anak misalnya, saya tidak pernah di kelas lagi. Saya bawa, tak ajak ngobrol. Punya waktu enggak? Pak Iwan mau ngobrol. Baru saya ajak bicara. Nanti keluar semua. Setelah keluar semua kaget. Oh ternyata permasalahannya seperti ini. Saya pikir permasalahannya ternyata ekor masalahnya itu banyak sekali. Nah ini yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini juga sama. Ternyata kita tidak punya hak untuk memaksa. Mereka punya juga hak untuk memilih. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu dulu awalnya ini sempat jadi ramai juga. Awalnya yang digelontorkan slogannya adalah kurikulum yang berpihak kepada anak. Kemudian kurikulum yang menghamba kepada anak, berarti kita hambanya anak. Tapi semakin kesini di beberapa praktisi kurikulum tidak setuju dengan hal itu, dirubah menjadi istilahnya kurikulum yang berorientasi kepada anak. Jadi apa yang kita lakukan ujungnya adalah anak ini mau kemana, mau seperti apa, itu ujungnya ke anak-anak. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah tadi bicara tentang penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sebagai wujud memberikan hadiah, penghargaan, pujian dan seterusnya itu tidak selamanya baik. Ada beberapa penelitian yang disebutkan di modul ini bahwa penghargaan itu sebetulnya menghukum, sama levelnya seperti hukuman. Jadi penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tidak selalu penghargaan itu salah, tetapi kalau yang kita harapkan tujuannya jangka panjang, maka jangan menggunakan penghargaan. Contohnya begini, pada saat saya mengajar, saya menyampaikan ke anak-anak hari ini yang bisa jawab pertanyaan saya kasih pulpen. Pertemuan besok yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih buku. Delala di pertemuan ketiga
ketiga, duitnya saya habis. Saya nggak bisa beli apa-apa. Saya cuma menyampaikan anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih jempol. Kok jempol kok Pak? Sing untuk pulpen, untuk nah itu ternyata mematikan kreativitas anak. Anak nanti berpikir, ala paling pertemuan keempat ya harus berdua terus semakin kesini jempol, mungkin jempol sikil nanti yang sudah Pak dan seterusnya. Jadi penghargaan itu akan efektif jika kita mengharapkannya untuk tujuan jangka pendek. Contohnya lomba, makanya lomba ada hadiah, entah olahraga, entah akademis dan seterusnya. Itu akan efektif karena setelah selesai lomba ya sudah selesai. Tetapi kehidupan kan tidak seperti itu jangka panjang. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Arab menjawab pertanyaan Pak Iwan cuma ngenteni hadiah. Ini opo? Bukan karena motivasi ingin belajar bahasa Inggris lebih, tidak. Tetapi ngenteni hadiah. Pak Iwan pakai hadiah apa? Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa mengharapkan penghargaan tersebut, lagi kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi motivasinya hanya untuk hadiah saja, bukan dari dalamnya. Nah itu yang kurang baik. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Jadi melakukan sesuatu baru dapat penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Nah ini yang dikhawatirkan, dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras-kerasnya. Pada saat pertemuan keempat tadi saya tidak kasih hadiah apa-apa, anak-anak wis males ngapain jawab pertanyaan Pak Iwan itu hadiah apa-apa. Nah itu yang kita khawatirkan seperti itu. Oke, ini ada poin yang ketiga yang asik ini. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, ini pas untuk kita ya yang usianya 40 besar. Bila diberi penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Diet yang berhasil, kata beberapa nutrisi, itu diet yang berasal dari otak dan dari hati, bukan dari hadiah. Kayak duit, ini kalau kamu bisa turun 10 kilo dikasih 1 juta, yo mati-matian 10 kilo untuk 1 juta, wes bar sesuai munggah mana rawas kilo dan seterusnya. Orang berhenti merokok juga begitu, karena motivasinya tidak dari dalam. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah ini yang dikhawatirkan. Kok lagi-lagi si A terus yang dipuji Pak Iwan, yang lain kok tidak, iri dan seterusnya. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Biasanya seperti itu. Mas paling muridnya Pak Iwan, yang hidup muridnya dan seterusnya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Sekali lagi, jangka panjang ya Bapak Ibu ya, kita tidak berpikir jangka panjang. Kemarin ada pertentangan di batin saya. Kalau gitu kita kalau uji gak pas dong. Padahal selama ini, misalnya ada anak menjawab baik, oke good, well done dan seterusnya. Itu gak baik dong. Gimana Bapak Ibu? Bertentangan dengan nilai yang ada di sini kan? Asik ini. Saya kalau teman-teman mulai mengerenyit agak mikir, berarti materi saya masuk ini. Berarti selama ini yang kita lakukan salah dong, kasih pujian ke teman-teman. Ke teman-teman, ke murid-murid. Salah gak Bapak Ibu?
mulai bertentangan. Asik, saya senang kalau penulis mulai timbul pertentangan batin gitu. Berarti bisa jadi fasilitator. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar? Boleh nggak kasih pujian selama pembelajaran? Boleh. Boleh? Boleh. Bagaimana kalau jawaban anak itu salah? Misalnya, kalau dalam bahasa Inggris, kalau is itu kan pasangannya selalu yang tunggal. Nah, ada anak menjawab, they is in the classroom. Jangan kasih pujian nggak? Hebat sekali. Salah. Ngasih pujian nggak? Pinter deh. Ngasih. Perhatian betul. Terus bedanya dengan yang jawabannya betul gimana? Ngasih lagi dia ngasih. Biasanya jangan kalau ada kuis itu ditunjuk atau anak biar ngacung sendiri Pak. Biar ngacung sendiri. Kalau dia SMP rayahan dia SMP 16 gurunya wis dikok ngatek masih ngacung. Tapi enggak juga nih, kemarin tadi saya ngajar nanti speaker yang di rayahan bocah-bocah. Nunggu ditunjuk atau biar anak tunjuk tangan ya. Setelah tunjuk tangan menjawab, jawabannya salah. Apa yang jenengan sampaikan? Terima kasih. Mau dikasih apa Bu? Terima kasih. Tuh sudah menjawab. Nah ini ilmu yang saya dapat dari dosen Undip. Pelatihan saya sekitar 7 tahun yang lalu. Sedikit bertentangan dengan yang di sini, tapi nggak apa-apa. Menurut saya baik. Kalau anak itu jawabannya salah, tetapi dia berani, kita sampaikan saja bagus. Tapi kalau anak itu menjawab benar, bagus sekali. Jadi anak itu bisa membedakan, oh aku ini kayak bagus toh, oh berarti jawaban saya masih belum pas. Tetapi saya sudah dapat ujian. Boleh tidak memberi ujian? Boleh. Bahkan saya sarankan kalau bisa banyak ujian, bisa mengkomunikasikan dengan anak. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Tapi ini menurut saya pada momen-momen tertentu benar, pada momen-momen tertentu tidak pas. Pada saat kita melaksanakan kuis yang mengukur secara individu, otomatis muncul saingan panjang, ya, tidak bisa dilepas. Yang diharapkan dari ujung dari kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang berkolaborasi. Jadi yang kurang pintar itu ada yang ngangkat dari temannya yang pintar itu orang di sini. Karena ada prinsip seperti ini. Kalau kita, ini pepatah Cina mengatakan, kalau kita mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi kalau kita mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Contohnya kalau kita mau ke sini ke SMP 16, ya pengen cepet, dewi wae untuk ke kancane yo, rampung. Tapi pada saat kita bisa mencapai mungkin bisa ke kanan SMP Warongasem dan seterusnya, kalau jalan bareng-bareng, kalau ngobrol cekikik aneh tengah dalam, wah SMP 16 lewat, wis tekan SMP Warongasem. Dan tidak terasa capek. Nah itu sebenarnya filosofi belajar kolaborasi itu sudah ada dari dulu, sudah ditemukan oleh orang-orang tua dulu. Kemudian penghargaan hukum mereka yang tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua merasa dihukum. Betul, ada beberapa anak yang seperti itu. Makanya di kurikulum KTSP sebenarnya sudah tidak ada istilah ranking. Hanya saja PR besar kita itu kadang-kadang begini, kalau kita jadi wali kelas, begitu wali muridnya datang, Pak, anak saya ranking berapa? Kira-kira jawabnya gimana Bapak Ibu? Nah kita ceritakan ya Bapak, ini itu tidak ada penghargaan itu menghitung pokok berapa? Gimana Bapak Ibu?
Kira-kira jawaban jenengan bagaimana? Pernah tidak dapat pertanyaan seperti itu dari wali murid pada saat terima rapor? Anakku ranking piro? Pernah enggak? Sering. Sering. Apa yang jenengan jawab, Arif? Iya. Ada leger ranking 30. Pragmatis ya? Ini loh Pak. Ada lagi yang punya jawaban lain? Jangan tetap perlihatkan rankingnya Pak. Iya. Tetap diperlihatkan ya. Kalau jelas gimana? Kalau saya sampaikan kurikulum 2013 itu tidak ada ranking. Bisa jadi secara Ini SKM Pak. akademis putranya jenengan mungkin tidak terlalu bagus, tetapi kita nggak tahu nanti ke depan mungkin secara interpersonal dia lebih bagus daripada yang akademisnya luar biasa. Jadi tidak mesti. Ya, setiap anak dilahirkan istimewa. Kata Albert Einstein, ikan itu akan seumur hidup merasa bodoh kalau ujiannya sama, yaitu memanjat pohon. Nah seperti itu. Ini agak repot memang ya, agak repot. Dan ini buat tantangan buat kita menyampaikan ke orang tua. Kemudian, ya ini intinya tadi yang saya sampaikan sama. Oke, kita akan melihat sebuah video Bapak Ibu. Bagaimana kita kalau menghadapi sebuah kasus. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah lihat videonya, tetapi ini kita coba putarkan, kemudian nanti kita coba analisis. Pada saat kita mendapat suatu masalah, kan tadi kita ceritanya pembelajaran enak-enak saja Bapak Ibu ya. Suatu saat Bapak Ibu jadi guru piket, ada anak datang terlambat. Nah, yang sudah dilakukan Bapak Ibu dari 5 posisi ini yang mana? Letakkan film. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Apa boleh sih? Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Mas, as long as I'm here, this one. Because nobody expert me at the time, and yeah, nobody else. Naren, Only 2 of us. Looking for another sensation. Selamat pagi, Bu. And you? wah, Never. sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis Habis Bu saya lupa bangunkan saya, Bu. Put inside. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Is it Ya lama lagi sudah ya? sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu gimana? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Tapi cara dia tidak memproduksi, tidak mengikuti konsep itu. Apa yang dia dari kayu sistem, tapi sistemnya jelek. Rakyatnya tanggung tak keluar nih coba dia tuh sendiri Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7, Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Time stand on photo. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid-murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin Kalau sekolah kalau di positif yang memerdekakan syutingnya punya masuk. Dari 5 posisi kontrol tadi yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Yang pertama mesti ya, kamu datang terlambat ini sekarang malam kalian angsuran koperasi belum dibayar, PD ini telat dan seterusnya. Jadi ajang terlalu biasa, kasihan anak-anak. Jadi kita harapannya dari 5 posisi kontrol tadi, harapan kita semua 2 posisi kontrol yang pertama yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu yang kita hilangkan. Sulit menjadi posisi manajer kayak tadi, lihat anak berbuat salah terus tiba-tiba ini adem ngomongin pena itu susah, perlu belajar. Saya juga perlu belajar sama. Nah, maka harapan saya kita mari step by step, mungkin awalnya kita belajar dari posisi sebagai teman dulu, kemudian nanti sebagai pemantau. Tapi yang repot sebagai pemantau adalah kita mesti punya data. Dan yang manajer itu yang sebenarnya paling enak karena kita pasrahkan kepada anak. Hujan. Betul. Pertanyaannya Bu? Betul. Nah sebenarnya baliknya ke sini Bapak Ibu, baliknya ke sini, ke hati. Kalau kita bicaranya secara bahasa teknis yang tinggi, cok anak nggak nyampe. Tapi kalau bahasanya lebih menyentuh ke hati nurani, hampir setiap anak bisa memahami. Nanti saya beri contoh penanganan kasus yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Ini pertanyaannya bagus, saya simpan dulu. Penghukum ini yang tadi kita sampaikan, ini bahasanya patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah dan seterusnya. Nah ini yang paling jelas itu nada bicaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, Tangannya melangkring, malangkere dan seterusnya. Pokoknya dia berposisi sebagai orang yang galak. Kalau pembuat merasa bersalah, ini seakan-akan kita berposisi sebagai teman, tapi sebenarnya kita sedang ngedong mental mereka supaya mereka bisa bersalah. Nah ini ternyata ada sebuah ilustrasi juga agak lucu. Jadi ternyata dulu Bapak Ibu guru kita zaman biyen itu posisinya kalau tidak penghukum ya pembuat rasa bersalah. Dan guru yang baik itu selalu identik dengan membuat rasa bersalah. Sehingga dulu ada sebuah cerita ini dari seorang manajer yang pernah bekerja di Amerika Serikat. Jadi dia punya satu tim. Dia punya satu tim orang Indonesia yang tertolak semua, kemudian gabung di perusahaan swasta nasional yang ada di Amerika Serikat. Saingannya itu orang India, orang Bangladesh, kemudian orang Thailand itu. Kemudian suatu saat diberi project, direkturnya itu memberikan sebuah tantangan. Ini kita punya project seperti ini. Oke, siapa yang akan memberikan gambaran? Orang India itu langsung berdiri, langsung memberikan ilustrasi, memberikan penggambaran ini begini. Orang Indonesia yang duduk di pojok itu geremang-geremang dewe kalau sambil bicara. Ngomong-ngomong orang Indonesia harus kelasnya cek. Ngapain kelas technical support kok cuma ngomong kayak gitu. Tapi orang Indonesianya cuma bisa di belakang, grundel tok ngomong dewe. Tapi tidak berani berdiri di depan. Nah, itu ternyata Bapak Ibu, itu adalah buah dari pemikiran bahwa kita sering didownkan mentalnya melalui pembuat merasa bersalah. Jadi kita itu mentalnya kecil, padahal kita itu luar biasa. Orang Indonesia itu mengatakan
ilmu wong India itu seperempat ilmu kita kok. Kita sudah bisa lebih tinggi, tapi di mata direkturnya orang Indonesia nya nggak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Tidak berani menyampaikan pendapatnya, tidak berani memaparkan ilustrasinya, tidak berani menjelaskan teks supportnya. Padahal kita banyak yang luar biasa. Makanya mental orang Indonesia itu sering orangnya saja pintar-pintar juara-juara, tapi mental kita itu luar biasa. Sering dihancurkan dari kecil. Bapak Ibu boleh kasih ilustrasi yang lain lagi seperti ini. Dulu kalau anak-anak TK pada saat diajar muridnya, anak-anak siapa yang tahu rukun Islam? Saya guru. Begitu masuk ke SD, begitu masuk ke SMP, itu dikongkon jawab guru nih mengko. Sambil gembreng-gembreng kok tidak berani mengangkat tangan. Itu kenapa Bapak Ibu? Ya karena ini kita itu sudah terbiasa untuk melemahkan mental mereka. Ya nanti sampai besok juga orang-orang pintar, orang-orang luar biasa, orang-orang berkarakter Indonesia itu akan lemah karena seperti ini. Maka saya harapkan kita tidak lagi seperti itu. Kelihatan baik, tetapi sebenarnya ini justru yang menghancurkan, membuat mental anak-anak menjadi tidak berani bersaing. Tahun 1960 kita mengekspor guru ke Malaysia, 1980 kita mengekspor pembantu rumah tangga. Kenapa turun? Nek Cak Lontong ngomongin lucu, seleranya orang Malaysia yang turun dulu seleranya guru, sekarang seleranya pembantu. Itu kata Cak Lontong. Tapi kalau kita melihat dari sisi sejarahnya, mereka sudah pintar. Dulu kita ngajar orang Malaysia, sekarang kita belajar ke Malaysia, kan keliru. Mereka belajarnya dari kita dulu. Kenapa? Karena mentalitas kita selalu dihancurkan. Kemudian teman. Tadi kalau di tayangan tadi kalau bisa tidak teman ya, tapi teman ini kalau menurut saya suatu saat kalau kita ketemunya sebuah kasus, kadang-kadang kalau posisi kita sebagai teman itu enak. Anak-anak ngobrolnya lancar. Saya pernah mendapat kasus yang agak lucu. Ada orang tua, mohon maaf ini jadi buka kasus di tempat saya tapi nggak apa-apa untuk pembelajaran kita. Ada orang tua itu mencak-mencak ngomong, anak saya habis cekoki teman-temannya minuman keras. Siapa tersangkanya ini tak kumpulkan semua. Kalau saya modelnya kalau ngobrol sama anak-anak tidak saya gabung. Jadi ada 5 anak itu tak pisah. Tak ambil satu, tak ajak ngobrol, akhirnya saya rangkai cerita dengan lancar anak-anak. Mbak mak orang cekoki justru dia yang minta dulu kok. Lah bisa ya, dia WA saya ingin tahu AM itu apa. AM itu apa sih? Pak Iwan kira gaul. AM itu anggur merah. Saya baru tahu ini. Lah kamu minumnya di mana? Di BC Pak. BC ini di Kebon Cino. Tahu lagi ya. Saya tahu istilah-istilah itu dari anak-anak. Dan ternyata prosesnya itu malah kuat. Jadi yang ngajak ini itu justru yang perempuan. Tapi orang tuanya yang mencak-mencak datang ke sekolahan. Kalau beberapa malam sebelumnya anaknya dicekoki minuman keras. Nah setelah ketemu kabeh tak rembuk, orang tuanya juga jadi akhirnya ini sini ngotok, isi jaluk kok malah ngomong itu dicekoki. Nah jadi itu. Nah saya bisa mendapat informasi banyak itu karena saya berposisi sebagai teman. Tapi memang repotnya tadi sudah disampaikan. Pada saat kita berposisi sebagai teman, itu anak-anak bisanya cerita ya pada orang yang dianggap sebagai teman. Kesulitannya pada saat saya yang dianggap sebagai teman tidak ada di situ. Misalnya di situ ketemunya dengan guru yang lain dan anak itu tidak menganggap guru itu sebagai teman, juga mau cerita. 1 jam pertama itu tidak ada kejelasan. Tapi begitu saya muncul, saya memposisikan diri sebagai teman, mau cerita. Jadi kelemahannya seperti itu posisi teman. Maka harapannya posisi teman juga kita tinggalkan. Kita ke posisi paling tidak sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Dan tadi pertanyaan beda, kalau
mau dengan ilustrasi ini kok enak ya? Iyalah itu disetting Bu, kalau nggak disetting ya nggak kayak gitu. Nah bagaimana kalau kenyataannya di lapangan seperti apa? Nah kenyataannya di lapangan yang mesti kita lakukan adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Ini nanti agak lain lagi. Saya pertama ketemu ini juga kaget. Ternyata di segitiga restitusi itu kita nggak boleh menyalahkan anak meskipun dia melakukan kesalahan menurut kita salah. Sebagai contoh, anak itu merokok. Sebenarnya dalam hati dia sudah tahu kalau itu salah. Tapi kalau kita langsung menyalahkan anak ngerokok itu salah, dia mesti pertentangan batin. Kok bisa nyalahkan rokok? Bapak guru sini kono pojokan rokok ya ora iki. Pak Iwan kok ora ngiliki. Itu kan jadi pertentangan yang luar biasa. Bapak merokok berakaiki dan seterusnya. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan kalimat-kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, sehingga dia merasa berterima dulu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah menyelesaikan dan seterusnya. Ada nunggu ya. Kamu berhak merasa begitu. Nah seperti ini kalau anak sudah kita bawa ke kalimat-kalimat ini, dia tidak akan membangkang dan nanti akan ikut alur kita. Ini sudah saya praktekkan. Akan sulit kalau kita hanya terus fokus pada kesalahannya saja. Yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Kemudian yang kedua, jika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Wah, saya tidak pas jadi murid, saya tidak pas jadi guru dan seterusnya. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seakan-akan itu sudah stuck, salah di situ ya sudah. Nah yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Nah ini yang kontroversi buat saya sebenarnya. Ini bagian yang kedua. Seakan-akan misalnya anak salah, itu kita bisa menyampaikan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Berarti seakan-akan kita membenarkan anak itu melakukan kesalahan. Kamu tadi merokok ya? Soalnya kamu di rumah mungkin bisa merokoknya 1 bungkus ya. Anak pada saat saya cerita kayak gitu malah lancar, dia nggak berhenti untuk menceritakan dan seterusnya. Nah ini sebetulnya tujuan ini untuk menunjukkan bahwa guru memahami ada alasan kenapa anak melakukan hal tersebut. Tidak semata-mata kita membenarkan. Ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Tetapi guru harus memahami alasannya. Ada beberapa dorongan yang memaksa anak itu dalam tanda kutip untuk melakukan hal tersebut. Nah setelah selesai di sisi kedua, kita sisi ketiga. Yang ini tadi muncul pada posisi manajer. Itu apa yang kita percaya, nilai-nilai umum apa dan seterusnya. Pokoknya yang berhubungan dengan kebajikan yang ada di dalam ini. Ini kok orang. Nah ini yang ada di tempat saya. Sebenarnya ini sudah umum lah. Di semua sekolah juga sama. It's time to begin the Ini yang mungkin sedikit berbeda Bapak Ibu. Di awal semester kemarin saya menyiapkan sticky note. Kemudian sticky note-nya itu saya pancing dengan 4 pertanyaan pemantik. Pertama, apa yang sudah mereka pelajari di semester yang lalu. Kemudian kedua, perasaan apa yang mereka rasakan di semester kemarin. Kemudian pertanyaan ketiga, suasana kelas seperti apa yang diinginkan. Dan pertanyaan keempat, apa yang diusahakan untuk memperoleh kelas yang diidamkan. Ternyata muncul jawaban-jawaban yang unik-unik. Ada yang jawab, saya nggak ingin gurunya galak, saya nggak ingin kocok saya berisik dan seterusnya. Bahkan ada yang, saya ingin kelas saya adem dan ber-AC. Yang kamu lakukan apa? Nah, boom. Dan itu tidak 1-2 anak yang seperti itu.
Ya tidak apa-apa, itu kita tampung saja, Itu untuk refleksi saya. Jadi ternyata selama semester kemarin ada beberapa anak yang menganggap pelajaran Pak Iwan itu membosankan karena ceritanya daripada belajarnya. Ada anak yang menyampaikan seperti itu. Dan di sticky note ini tidak anak-anak saya larang untuk menulis identitas. Mereka tidak nulis apa-apa di sana, cuma nulis jawabannya. Ada yang nulis kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak. Ya seperti itu, tidak apa-apa. Itu bagian dari refleksi kita. Oh berarti kita kurang menyenangkan. Ada yang mengatakan Pak kurang permainannya. Berarti nanti di semester ini mari kita belajarnya ada yang kondisi bermain. Nah selanjutnya budaya positifnya adalah saling hormat, membuat kesepakatan kelas. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Bu. Jadi contoh kesepakatan kelas ini sudah saya buat. Itu bahasanya seperti ini. Kelas 8A saling menghormati. Ada 3 poin di sana. Yang pertama giliran berbicara. Saya sampaikan ke anak-anak, kalau kamu saling menghormati pada saat giliran berbicara bagaimana? Ya nek ono sing ngomong yang lain mendengarkan Pak. Bagus. Itu dari anak. Munculnya dari anak. Saya hanya memancing dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Kemudian yang kedua kepemilikan. Bagaimana kamu menghormati kepemilikan orang lain? Ya nek ono sing koncone sing duwe Pak milih kudu nembung Pak. Bagus. Saya kembalikan lagi. Nek sing duwe ora Pak milih piye? Nah itu anak mulai mikir. Berarti kau pelit Pak. Oke. Berarti kau gini Pak. Pertanyaannya saya balik. Kenapa kok kamu menganggap koncoku? Kenapa tidak dibalik lagi? Kenapa kok kamunya sendiri tidak? Kamunya sendiri tidak. Maksudnya apa Pak? Nah kamu butuh barang itu, kenapa kamu tidak mengusahakan? Harganya kan tidak mahal kok. Contohnya TikTok paling berapa? 3.000, 4.000. Kamu sehari mengumpulkan 1.000 seminggu kamu sudah punya TikTok. Maka kalau yang punya barang tidak mengizinkan itu haknya. EWD dia mau mengizinkan itu bagian dari sodakohnya. Sodakohnya dipaksa merali. Berapa sama ngene. Apa nek ana ning langgar kamu terus ngomong sumbangan, muter orang ini terus Pak Dio nek itu langgar orang ini dan seterusnya kan tidak. Kita kan nggak tahu situasi tadi. Terus yang berikutnya tidak merundung, tidak membuli apapun kondisinya, apapun jawabannya, apapun keadaannya. Kemudian kelas 8A mengusahakan kelas yang sehat. Kita mulai dari jadwal piket. Jadwal piketnya seperti apa? Harus saling mengingatkan. Jadi sekarang di kelas 8A itu kalau nggak piket bukan saya yang ribut, saya sebagai wali kelasnya belum macam. Konsolnya wis muni. Kelas itu toh bisa kurang, kita lalu piket toh. Yo piket. Awalnya terpaksa tapi lama-lama kan jadi biasa. Timbang di kocok. Kita jadi guru tinggal nyawang wae. Ini kan kesepakatan kita. Terus yang kedua bungkus makanan pengelolaannya bagaimana? Pak kalau wis makan mau jadi dokter selorok Pak dibuang di luar. Nah, nanti kita coba usahakan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke ruangan ini bersih, nanti keluar dari ruangan ini juga bersih. Mohon maaf ini bukan rumah makan, jadi nanti sisa sampahnya mohon dikondisikan di luar. Kita kasih contoh anak-anak. Jadi kita nggak cuma pidato, anak-anak jagalah kebersihan. Bapak Ibu guru ini bermangat waduh gitu ya. Terus makanan sehat. Nah ini saya sampaikan juga ke anak-anak kalau bisa jajanlah makanan yang sehat, diusahakan untuk selalu sarapan dan sebagainya. Ini yang contoh kesepakatan kelas. Nah harapannya kelas sepakat dari sisi nanti jadi keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Ini budaya saling hormatnya itu menghormati lingkungan, kebersihan. Saya kira jangan juga sudah melakukannya di pengajar. Budaya religius ini video saya lewati aja. Kemudian berdoa bersama.
Nah, ini yang saya mau cerita, budaya positif penanganan kasus merokok di warung dekat sekolah. Nah, saya menyampaikan ke anak-anaknya, tak panggil, tak ajak duduk. Berbuat salah sesekali itu tidak apa-apa. Saya sampaikan, memang usia kamu ini usia coba-coba. Rokok sekali-kali gak apa-apa. Salah ya. Nah, bahasa itu mungkin ya dengan langsung nolak ya. Guru ini kok ngajari kopi. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena saya dulu zaman sekolah juga SMP nyoba rokok. Jadi saya tidak mau mendustai diri saya sendiri. Sekali-kali rokok gak apa-apa. Terus yang kedua saya tanya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Dan ini yang menjadi PR besar buat saya. Ternyata di circle-nya dia itu merokok adalah hal yang biasa. Teman kampungnya, teman kelasnya, merokok itu hal biasa. Dan yang membuat saya semakin terkejut lagi pada saat pertanyaannya saya lanjutkan, Bapak, kamu tahu kalau kamu merokok? Tahu. Nah terus gimana? Gak apa-apa. Alangkah permisifnya budaya kita. Maka menurut saya, selain gerakan kurikulum merdeka ini, yang paling penting diusahakan sebuah sekolah adalah parenting. Monggo nanti jadi PR kita bersama, terutama teman-teman yang di BK, di Humas, untuk bisa mengadakan kegiatan parenting supaya nilai-nilai kebajikannya itu bisa masuk ke anak-anak. Nah, yang ketiga, saya menanyakan nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati. Saya menanyakan begini, Le, ngerokok itu sajane apik ora Le? Secara nilai itu bagus ya Le? Ya udah Pak. Kok ngelakuin itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu nanti mengulik mereka. Pertanyaan-pertanyaan itu mengulik mereka. Kalau tidak bagus, mestinya tidak dilakukan. Merusak kesehatan kan? Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu saya lemparkan saja. Menurutmu apik ora? Enggak Pak, merusak kesehatan, begini, boros ya. Kemudian di beberapa, sampai dia menyampaikan di beberapa teman-teman saya malah ada yang mengharamkan rokok karena kebetulan dia temannya ada yang dari Muhammadiyah yang mengharamkan rokok dan sebagainya. Kamu kok bisa lancar cerita seperti itu, tapi kamu tetap melakukan? Dia senyum. Nah apa? Iya ya, karena pingin. Kira-kira kamu bisa gak ngempat pinginnya? Bisa Pak? Kira-kira bisa gak selama 1 semester ke depan kamu gak kerokok lagi di jam sekolah? Bisa Pak? Tapi kalau di rumah gak bisa Pak. Lah kok gak bisa? Bapak saya gak apa-apa. Nah ini yang menjadi PR kita bersama. Maka nanti mungkin bahasa yang kita sampaikan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Indah, kasuistis beda, sesuatu yang simpel-simpel saja yang paling dekat dengan kesalahan mereka. Kalau rokok, ya kesehatan. Kalau terlambat, ya kebiasaan untuk tepat waktu. Mungkin bisa dihubungkan dengan, mohon maaf, sholat 5 waktu. Kemudian puasa. Puasa itu kan berarti melatih disiplin toh, Cak. Sahur jam sekian, buka jam sekian, itu kan sudah ada aturannya. Nah, seperti itu. Nah ini untuk kasus terlambat masuk kelas, saya biasanya menggunakan 5 mengapa. Saya tanya terus, mengapa kamu terlambat? Kalau Pak, sepedanya bocor, mengapa sepedanya bocor? Itu saya kejar terus. Ya. Tapi tetap saya berikan penekanan bahwa terlambat sesekali itu enggak apa-apa, lumrah. Malah yang tidak logis itu selalu berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu itu manusia yang robotik kalau saya mengatakan. Jadi sekali-kali terlambat enggak apa-apa, sekali-kali pulang cepat itu wajar. Kemudian alasannya terlambat apa? Dari pertanyaan mengapa tadi. Kemudian sudah ada. Kemudian tata tertib kelas yang sudah kita sepakati apa. Jadi sebenarnya meskipun ada keyakinan kelas, tata tertib
sekolah tetap diperlukan. Hanya saja nanti terjemahkan bahasa tata tertib itu menjadi bahasa yang lebih halus seperti yang tadi saya sampaikan pada pada bahasa kesepakatan kelas. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah bertahan di sini. Semoga apa yang saya sampaikan membuat masalah baru di benak Bapak Ibu. Karena kalau pulang dari sini jenengan merasa mendapat pencerahan, saya tidak berharap itu Bapak Ibu. Saya justru berharap jenengan pulang dari sini di benak Bapak Ibu timbul permasalahan baru. Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Tadi yang dijelaskan Pak Iwan kok bertentangan dengan apa yang saya yakini. Monggo nggak apa-apa. Satu pertanyaan saja yang saya buka. Tidak ada. Cukup satu terwakili oleh Bu Indah. Nanti kalau kurang puas bisa japri ya Bu Indah ya. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas penyampaian saya yang bahasanya gaduh-gaduh. Terima kasih untuk teman-teman MGMP yang sudah mensupport saya, teman-teman dari pengurus yang sudah mensupport saya. Terima kasih untuk SMP 13 yang sudah menyediakan tempat pada saya. Juga sampaikan terima kasih Indah kepada Bu Yati sudah memberikan kesempatan ini. Saya tutup. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Ya, ada satu yang saya ambil kesimpulan ya. Jadi di sini pada intinya adalah peran guru itu tidak hanya sekedar untuk mengajar, memberikan materi kepada anak, tapi kita juga berperan untuk membentuk karakter anak yang nanti akan dibutuhkan pada masanya. Dan prosesnya karakter itu akan dilihat bagaimana guru itu bersikap di depan anak-anak, di mana anak-anak itu akan merekam segala yang kita lakukan, yang mau kita ucapkan kepada mereka. Itu aja, demikianlah untuk agenda untuk hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.